Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya Rifki Maulana akan menyampaikan terkait media pembelajaran PowerPoint dalam ruang lingkup materi IPAS Ilmu Pengetahuan Alam Sosial kelas 4. Di sini kita disajikan mengenai tentang tujuan pembelajaran di halaman pertamanya. Tujuan pembelajaran di sini dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan proses pembelajaran. Nantinya diharapkan para peserta didik paham mengenai tentang bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Yang kedua ada proses fotosintesis dan bagaimana peran fotosintesis itu sendiri bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir ada perkembangbiakan tumbuhan dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Halaman berikutnya mengenai tentang ulasan pada konsep subbab materi di dalam materi ini tentang tumbuhan sumber sebagai kehidupan. Yang pertama, bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ada fotosintesis. Yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri, di mana bab pertamanya akan mengulas tentang struktur tumbuhan. Ini disajikan mengenai tentang gambar serta keterangan detail dari organ tumbuhan. Yang paling ujung ini ada daun, ada keterangan tanda panah tentang organ tumbuhan yang dimaksud. Kemudian di samping kiri ada keterangan tentang fungsi daripada daun itu sendiri, yang tidak lain sebagai tempat fotosintesis, juga organ pernafasan tumbuhan. Di bawahnya ada batang yang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ini yang dibawa ke seluruh organ tumbuhan yang lain. Yang ketiga ada akar sebagai bentuk penghisap air dan zat hara yang berasal dari dalam tanah. Di sini juga dijabarkan lebih detail mengenai beberapa klasifikasi akar. Setidaknya akar itu terbagi menjadi dua. Ada akar yang sifatnya kuat seperti akar tunggang, dan akar yang sifatnya lemah yang bentuknya itu berumbai-rumbai, yang bisa kita sebut sebagai akar serabut. Yang kedua, setelah akar ada batang. Batang sendiri ada dua macam. Ada yang teksturnya keras seperti batang yang berkayu, dan ada yang teksturnya lunak seperti batang basah. Selanjutnya yang ketiga, setelah akar, setelah batang ada daun. Daun di sini strukturnya setidaknya ada tiga. Satu, helai daun. Dua, tulang daun. Dan yang ketiga ada tangkai daun. Adapun macam-macam bentuk susunan tulang daun ada 4. 1. Menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Adapun daun menyirip dapat kita temui di daun mangga dan daun jambu, yang mana keduanya daunnya ini tersusun seperti sirip ikan, sehingga dinamakan menyirip. Sedangkan menjadi seperti jari tangan, ini ada daun pepaya dan juga daun singkong. Yang melengkung ada di daun sirih contohnya, serta daun eceng gondok. Terakhir ada daun yang memiliki tulang sejajar, dapat kita temui di daun padi dan juga daun jagung. Sedangkan berdasarkan jumlah helai daun, ada daun majemuk yang satu tangkainya terdiri dari banyak daun, dan juga daun tunggal yang satu tangkainya terdiri dari satu daun. Contoh daun majemuk adalah daun kelapa, sedangkan daun tunggal adalah daun mangga.
Beralih ke materi fotosintesis sebagai proses paling penting di bumi. Apa, kenapa, sebabnya apa? Mari kita ulas dalam materi ini. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan, setidaknya ada dua prosesnya. Ada auto yang secara otomatis makhluk hidup dapat membuat makanannya sendiri, dan sebaliknya hetero yang membutuhkan orang atau makhluk hidup lain. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Kurang lebih visualisasinya seperti ini. CO2 atau karbon dioksida ditambahkan dengan air, kemudian diserap klorofil yang ada di kloroplas, kemudian dirubah menjadi glukosa, ditambah menjadi oksigen. Nanti ini hasil akhirnya. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ini sama gambaran umum mengenai tentang proses fotosintesis berlangsung. Jadi di situ ada unsur air, karbon dioksida tadi, cahaya matahari yang utama, kemudian ada glukosa, dan nanti pada akhirnya menjadi oksigen. Hasil fotosintesisnya, oksigen tersebut dilepaskan ke udara yang akan dihirup oleh kita sebagai manusia. Berikutnya tentang manfaat fotosintesis adalah sebagai sumber makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Jadi apabila kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung. Kemudian tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Dan yang ketiga ada tumbuhan sebagai pembersih udara. Adapun karbon dioksida dari hasil pernafasan makhluk hidup, asap pabrik dan asap kendaraan diserap oleh tumbuhan. Jadi tidak heran apabila pemerintah setempat melakukan reboisasi atau penanaman berbagai tumbuhan di suatu tempat yang sifatnya di situ ramai akan berbagai bangunan atau kendaraan. Supaya apa? Harapannya karbon dioksida yang di situ tidak sampai tercemar terlalu jauh. Harapannya bisa dihisap oleh berbagai tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Perkembangbiakan tumbuhan setidaknya ada dua, satu generatif dan vegetatif. Generatif di sini adalah melibatkan induk jantan dan induk betina, sedangkan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Jadi kebalikan dari generatif. Perkembangbiakan secara generatif induk jantan dan induk betina dianalogikan sebagai bentuk ini: tangkai putih, juga kepala sari. Kepala sari ini identik dengan pihak jantan, sedangkan yang putih ini pihak betinanya. Jadi nanti ada kalanya sebab tangkai putih yang bertemu dengan kepala sari atau sebaliknya nanti dapat berbuah dan menjadi produk atau tunas baru tumbuhan tersebut. Kemudian ini ada ulasan terkait berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Setidaknya ada bunga lengkap memiliki semua bagian bunga, sedangkan yang tidak lengkap adalah tidak memiliki salah satu bagian bunga. Ini cukup banyak mengenai materi tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan, di mana pada presentasi ini Bapak Ibu guru bisa menyampaikan secara keseluruhan terkait pembelajaran yang diharapkan. Terlebih nanti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan evaluasi terkait pembelajaran yang terkait. Jadi PowerPoint di sini sangat mendukung, sangat membantu proses pembelajaran yang ada. Selain gambarnya yang sangat beraneka ragam,
bisa menyempatkan video dan audio yang dapat menarik perhatian siswa. Hal ini dapat memudahkan ketergantungan pada buku atau media pembelajaran yang lain. Jadi bisa diasumsikan media pembelajaran yang berbasis IT sebagai bentuk pemenuhan ketermudahan proses pembelajaran yang ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.